imam masjid telah pindah dari tempat tinggalnya ke lain kelurahan tapi masih disuruh jadi imam tetap, bagaimana hukumnya? Nggak masalah, berarti dia memang ke situ ya, memang tugas dia. Tentu tidak dengan memudaratkan, beda kelurahan mungkin tidak terlalu jauh ya, boleh. Jadi tidak ada kaidah bahwa imam itu harus yang dekat dengan masjid, nggak ada. Yang ada jamaah, yang ada jamaah. Ketika antum masjid terdekat antum adalah masjid sini, ya jangan kemana-mana, udah ke sini. Masjid terdekat dari rumah antum masjid Al-Azhar misalnya, ya udah di Al-Azhar. Masjid terdekat dari rumah antum masjid Nurul Iman misalnya, ya udah di situ. Mau sunnah mau bid'ah kita sholat di situ. Tentu sunnahnya kita ikuti, bid'ahnya jangan. Ya. Bukan sebuah kebaikan kita sengaja cari masjid yang jauh-jauh dengan alasan masjid itu tidak ada bid'ah ya. Ini sebuah bid'ah, justru ini sebuah bid'ah, mencari-cari masjid yang jauh-jauh dengan alasan masjid itu sunnah, tidak ada bid'ah. Ya. Masalah yang tadi yang 10 tahun hasil pukul tadi ya. Masalah yang sholat itu tadi. Ya. Jika orang tua tidak memukulnya, takut nanti anak bukannya nanti apa namanya? Jadi berontak nanti besarnya. Jadi dia tidak memukul. Apakah orang tua tidak beragam memukul itu akibat takut nanti dia berontak, dia tidak melakukan memukul? Apakah dia berdosa? Dan kedua, ada riwayat mengatakan kalau nggak dipukulnya dengan pecut. Dalam riwayat dengan pecut, apa itu soal? Ya, ada riwayat seperti itu, tapi tidak seterusnya. Kalau dia tidak memukul tapi akhirnya anak sholat, nggak masalah, nggak masalah ya. Misalnya cuma dipelototin mau sholat, ya nggak masalah ya. Artinya dipukul itu kalau dipelototi nggak mempan, dibentak nggak mempan, apalagi terakhir dipukul. Dengan dipukul insya Allah anak ini takut kan, akhirnya mau sholat, nggak apa-apa. Kalau dipukul tak gimana? Udah dipukul, takut tetap berontak kan gedenya. Terus berontak gedenya, kalau pukul terus berontak, terus nggak sholat. Iya. Nggak sholat nggak dipukul, ya dosa. Kecuali kalau akhirnya sholat nggak masalah. Kalau nggak sholat, mosok kita menuduh Rasulullah salah dalam mendidik anak, berarti Allah salah. Yang benar ahli pendidikan kafir itu, anak itu dalam keadaan apapun mau 10 tahun 11 tahun nggak boleh dipukul, berarti Tuhan salah, Allah salah. Innalillahi. Kita yakin betul nggak mungkin Rasulullah salah. Rasul salah berarti Allah salah ya. Kecuali tanpa dipukul kok sudah sholat, ya nggak perlu. Apa benar saat sepertiga malam yang akhir selain disunahkan sholat malam, kita juga disunahkan membaca Al-Quran? Otomatis kan, ketika kita sholat pasti ada ayat Al-Quran yang kita baca, minimal Al-Fatihah. Akan lebih baik diteruskan dengan ayat-ayat yang baca, lebih baik. Membaca Al-Quran terbaik adalah saat kita sholat. Apa benar sepupu itu bukan bagian dari rahim dan tidak harus untuk bersilaturahim? Tidak benar, bagian dari rahim, cuman bukan mahram. Jadi rahim
belum tentu mahram. Mahram pasti rahim, gitu ya. Mahram kan jelas, orang tua dengan anak, cucu, cicit ke bawah, anak dengan orang tua, kakek, buyut terus ke atas, paman dengan keponakan atau bibi dengan keponakan, kakak dengan adik, mahram, dan otomatis rahim. Adakah rahim yang bukan mahram? Ada tadi kan, sepupu, ya. Bolehkah sebelum sholat Jumat melaksanakan sholat tahiyatul masjidnya diganti dengan niat sholat duha? Ya, berarti bukan tahiyatul masjid, artinya sudah memenuhi. Karena sebetulnya sholat tahiyatul masjid itu adalah larangan duduk di masjid sebelum sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini apa? Apapun, mau sholat duha, mau sholat sunat wudhu, apapun, sholat qobliyah. Nah, jika itu semua sudah, ya, atau sholat itu tidak ada rawatibnya, ya, nah, maka sholat tahiyatul masjid. Jika sudah sholat yang bukan tahiyatul masjid, maka sudah mencukupi. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.